Lu pernah gak sih ngerasain momen absurd banget? Habis buka puasa, perut udah full tank, tapi kok mata malah 5 watt, kepala berat, terus rasanya pengen nyender doang. Parahnya, momen ini sering datang pas kita lagi nyetir, padahal jalanan masih rame. Wah, bahaya banget gak sih ini? Mitos atau fakta? Kalau habis buka puasa, otak kita langsung ngajak tidur dan bisa bikin celaka di jalan. Fakta Vers kali ini, kita bakal bongkar tuntas fenomena aneh tapi nyata ini. Kita akan deep dive ke dalam tubuh kita, lihat apa aja sih yang sebenarnya terjadi di balik rasa kantuk maut sehabis makan besar, khususnya pas buka puasa, dan kenapa itu bisa jadi lebih berbahaya dari yang lo kira. Siap-siap mind blowing, karena faktanya ini bukan cuma mitos biasa. Jadi gini teman-teman Faktavers, fenomena ngantuk sehabis makan besar itu ada nama kerennya, postprandial somnolence atau yang lebih populer disebut food coma. Ini bukan cuma mitos atau sugesti semata, tapi ada penjelasan ilmiahnya yang bikin kita geleng-geleng. Bayangin aja kayak gini analoginya di warung kopi. Selama puasa, tubuh lo itu kayak warung kopi yang lagi sepi banget. Semua mesin diem, pegawainya pada leha-leha. Nah, begitu azan maghrib berkumandang dan lo mulai buka puasa, tiba-tiba serbuan pelanggan datang bertubi-tubi. Makanan dan minuman manis yang lo lahap itu ibarat pelanggan VIP yang langsung bikin warung kopi lo jadi super sibuk. Apa yang terjadi? Tubuh kita ini punya prioritas. Saat lo makan, terutama porsi besar dan karbohidrat tinggi, darah itu langsung dialirkan lebih banyak ke sistem pencernaan buat membantu proses mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Ibaratnya, semua pegawai di tubuh lo dikirim ke bagian pencernaan. Akibatnya, aliran darah ke otak jadi sedikit berkurang. Nah, pas otak kekurangan sedikit pasokan darah dan nutrisi ini, sinyal yang dikirim adalah rasa lesu dan ngantuk. Terus ada juga peran hormon nih. Setelah makan, pankreas akan melepas hormon insulin buat ngatur kadar gula darah. Makanan tinggi karbohidrat sederhana, kayak nasi putih, roti, atau minuman manis, bisa bikin gula darah naik drastis. Terus abis itu anjlok tiba-tiba. Lonjakan dan penurunan gula darah yang mendadak inilah yang bisa bikin kita merasa lemas dan ngantuk parah. Gak cuma itu, beberapa makanan juga mengandung asam amino triptofan. Triptofan ini, terutama kalau dikonsumsi bareng karbohidrat, bisa meningkatkan produksi serotonin dan melatonin di otak. Serotonin ini, zat kimia di otak yang ngatur suasana hati dan siklus tidur. Jadi kalau produksinya melonjak, ya otomatis sinyal ngantuk makin kuat. Nah, pas buka puasa, kita cenderung makan dalam porsi besar, dan seringkali diawali dengan makanan atau minuman manis. Kombinasi inilah yang bikin food coma setelah buka puasa jadi lebih intens dan cepat datangnya. Paling cuma ngantuk biasa. Mungkin itu yang sering kita pikir. Tapi jangan salah, ngantuk pas nyetir itu sama bahayanya. Bahkan bisa lebih parah daripada nyetir sambil mabuk. Ini fakta yang mengerikan dan seringkali disepelekan. Riset dari Institut Teknologi Bandung tahun 2023 nunjukin 79% responden pernah ngalamin nyetir dalam keadaan ngantuk. Dan yang lebih seram, 32% diantaranya nyaris ngalamin kecelakaan fatal gara-gara ini. Data Korlantas Polri tahun 2023 juga nunjukin faktor manusia, termasuk mengantuk, jadi penyebab kecelakaan terbanyak, yaitu 61% dari total kasus kecelakaan di jalan. Bayangin deh, abis lo makan banyak pas buka puasa, tubuh lagi fokus nyerna makanan, otak lagi dihipnotis sama serotonin dan gula darah yang fluktuatif. Refleks lo otomatis melambat, konsentrasi buyar, dan kemampuan lo buat ngambil keputusan cepat di jalan itu menurun drastis. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan 4-6 kali lipat dibandingkan kalau lo nyetir dalam keadaan waspada. Yang paling bahaya itu fenomena yang namanya microsleep. Ini kayak lo tidur singkat banget, cuma sekitar 4-10 detik, tapi lo nggak sadar. Dalam hitungan detik itu, mobil lo bisa melaju ratusan meter tanpa kendali. Misalnya, lo lagi nyetir 60 km per jam. Dalam 5 detik aja, mobil lo udah jalan sejauh lapangan bola tanpa lo sadari. Di tol Trans Sumatera aja, di periode Agustus-Oktober 2022, 43% atau 29 kecelakaan diakibatkan oleh microsleep. Itu bisa jadi kecelakaan tunggal, nabrak pembatas jalan, atau yang lebih parah, nabrak kendaraan lain yang bisa berakibat fatal. Makanya, jangan pernah anggap remeh rasa kantuk setelah buka puasa. Apalagi kalau lo harus langsung nyetir. Itu bukan cuma ngajak tidur biasa, tapi bisa ngajak celaka di jalan.
Setelah kita bahas panjang lebar, jelas ya bahwa anggapan habis buka puasa, otak langsung ngajak tidur pas nyetir, itu bukan mitos, tapi fakta ilmiah. Kondisi ini dikenal sebagai postprandial somnolence atau food coma, dan bisa sangat berbahaya jika terjadi saat lo berkendara. Nah, terus gimana dong cara ngatasinnya biar kita tetap aman dan gak jadi korban food coma maut ini? Tenang, ada beberapa tips sederhana yang bisa lo terapin. Jangan kalap porsi. Ini dia biang kerok utamanya. Makan dalam porsi kecil dan bertahap itu kuncinya. Jangan langsung melahap semua yang ada di meja pas buka puasa. Porsi makan yang besar bikin tubuh kerja ekstra keras buat nyerna, dan ini bikin lo makin ngantuk. Pilih makanan yang bijak. Hindari makanan yang terlalu manis dan karbohidrat sederhana berlebihan, terutama di awal buka puasa. Makanan manis bisa bikin gula darah lo naik turun kayak roller coaster, dan itu pemicu kantuk. Sebaiknya pilih makanan yang kaya serat, protein, dan karbohidrat kompleks. Misalnya awali dengan kurma dan air putih, lalu makanan berat yang lebih seimbang. Makanan tinggi lemak dan gorengan juga butuh energi ekstra buat dicerna, jadi sebaiknya dikurangi. Cukup cairan. Dehidrasi bisa memperburuk rasa lelah dan kantuk, jadi pastikan lo minum air putih yang cukup dari buka puasa sampai sahur. Bergeraklah sedikit, jangan langsung rebahan atau duduk manis setelah makan. Coba deh jalan kaki ringan sebentar, atau lakukan aktivitas fisik ringan lainnya. Ini bisa membantu ningkatin sirkulasi darah dan bikin lo lebih segar. Power nap kalau bisa. Kalau memang ada waktu dan memungkinkan, istirahatlah sebentar atau tidur siang singkat sekitar 20-30 menit. Ini ampuh banget buat mengurangi rasa ngantuk. Tapi ingat, ini sebelum nyetir ya, bukan di tengah perjalanan. Atur pola tidur. Usahakan tidur lebih awal dan hindari begadang yang nggak perlu selama Ramadan. Kurang tidur akan memperparah rasa kantuk setelah makan. Tubuh yang fit akan lebih kuat melawan food coma ini. Jangan nyetir langsung setelah makan berat. Ini penting banget. Kalau lo tahu bakal makan besar dan setelah itu harus nyetir, rencanakan dengan baik. Beri jeda waktu yang cukup, minimal 1 jam, buat tubuh lo mencerna makanan. Kalau memang terpaksa, minta bantuan teman buat gantian nyetir, atau tunda perjalanan sampai lo benar-benar merasa segar. Intinya, rasa kantuk setelah buka puasa itu adalah respons alami tubuh yang diperkuat oleh kebiasaan makan kita. Tapi, kalau dibiarkan pas lagi nyetir, ini bisa jadi resep bencana. Jadi, jangan sepelekan ya, keselamatan di jalan itu nomor 1. Gimana? Udah makin paham kan kenapa food coma ini bukan cuma mitos receh? Semoga informasi dari Fakta First kali ini bisa bikin kita semua lebih waspada dan bijak dalam berkendara, terutama setelah buka puasa. Jangan lupa, kalau lo punya pengalaman seru atau fakta menarik lain seputar ini, share di kolom komentar di bawah ya. Dan pastinya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya dari channel Fakta First. Sampai jumpa di video selanjutnya.